Yo, balik lagi sama gue Firly Brainwash di Anak Basket Channel. Dari kemarin tuh ya, bas kalian banyak banget yang minta di review Adidas On The Game, Adidas Street Mighty. Tapi gue ngeliat siluetnya pada nggak asik ya. Pada gimana ya? Kalau kata Iverson tuh, you look good, you play good. Nah, gue kalau ketemu sepatu yang siluetnya udah nggak asik ya, gimana ya? Kayak males gitu mau nge-review juga. Nah, tapi gue nemuin satu sepatu Adidas yang siluetnya oke banget, termasuk budget model juga. Harganya nggak beda-beda jauh lah sama Street Mighty sama On The Game. Ini namanya sepatu Adidas Street Spirit 2.0. Gue yakin ya, abas kalian pasti nggak banyak yang tahu tentang sepatu Adidas Street Spirit 2.0 ini. Soalnya kalau abas kalian buka adidas.co.id, itu sepatu ini masuknya ke kategori sepatu lain-lain lah pokoknya. Kayak sepatu fashion gitu, jadi bukan sepatu basket. Dan setelah gue baca deskripsinya, gue yakin sih sepatu ini emang buat basket. Udah deh, langsung kita buka aja. Boom. Gokilnya. Mana ya, Bang? Iya kan? Apa gue bilang? Lebih asik ini kan siluetnya daripada yang On The Game, Street Mighty. Ini gokil men, ini asik sih. Siluetnya tuh klasik-klasik, old school gitu. Street banget. Sesuai namanya, Street Spirit. Oh iya, gue lupa ngasih tahu yang bikin gue semakin yakin bahwa ini emang sepatu basket. Begitu sepatunya nyampe nih ke rumah gue, terus gue lihat dusnya, gue lihat tag size-nya itu yang ada di dusnya, ditulis Street Spirit 2.0, terus kategorinya basketball. Bener kan? Emang sepatu basket. Gue nggak tahu sih kenapa adidas.co.id malah naruh sepatu ini bukan di kategori basket, di kategori yang lain. Mungkin salah masukin kali ya adminnya. Langsung aja lah ya kita bahas material-material sama teknologi apa aja yang ada di sepatu ini. Langsung dari outsole biasa, dari bagian bawah. Traction patternnya ini herringbone. Terus mereka kayak kasih, ini kenapa ada dua warna? Gue juga nggak ngerti apakah di dalamnya ada sesuatu. Kayaknya sih enggak ya, cuma buat variasi aja. Tapi, almost dari depan sampai belakang full herringbone. Cuma ini doang nih di bagian yang lengkungan samping nih kayak ada pattern ngelengkung-ngelengkung dikit. Terus juga di bagian bawah juga ada pattern ngelengkung dikit. Bahan rubber outsole-nya ini udah pakai teknologi Adiwear. Jadi rubbernya Adiwear itu emang dikhususkan untuk durability, untuk penggunaan outdoor berarti ya, untuk penggunaan jangka panjang. Yang menarik, tractionnya kayak dibelah jadi dua gitu, depan belakang, terus dipisahin sama kayak TPU gitu, dari bahan TPU. Ini untuk ngasih support ke bagian telapak kaki kita, jadi sepatunya nggak bisa ke twisted, nggak bisa dipelintir sepatunya. Ini yang namanya shank plate nih, jadi bikin telapak kaki kita aman deh, nggak bakalan terkilir. Lanjut ke midsole-nya ini udah pakai teknologi cloud foam. Memang cloud foam sih bukan teknologi cushion yang canggih-canggih amat gitu, itu emang dipakai sama Adidas buat sepatu-sepatu budgetnya dia. Tapi gue udah beberapa kali kan ya pakai sepatu basketnya Adidas yang dengan cushioning cloud foam, itu oke sih, masih empuk, masih oke. Naik ke upper materialnya, ini adalah part favorit untuk dibahas. Begitu gue ngeliat sepatu ini tuh gue langsung berasa, wah gila, ini material uppernya tuh asik gitu, ribet gitu, kayak penuh dengan layer-layer gitu. Dan entah kenapa kalau gue sih demen banget gitu ngelihat sepatu basket yang dengan layering material gitu, karena jadinya kayak kelihatan ribet, kelihatan susah, jadi kayak
produksinya tuh nggak gampangan gitu loh. Dan biasanya kalau layering material gini itu supportnya lebih bagus lagi, lebih oke supportnya. Kita mulai dari toe deh ya. Toe-nya kita udah ketemu bahan nubak gitu segaris, terus juga di dalam toe-nya ada bahan synthetic leather. Terus synthetic leathernya juga dilapis lagi, di layering makin ke belakang makin ada banyak layeringnya, ada 3 stripes gitu kan. Jadi 3 stripesnya bukan cuma di sablon tapi pakai bahan synthetic leather lagi gitu. Terus di sekitaran tali juga eyeletsnya dikasih bahan nubak lagi. Wah, sadis ini. Terus di bagian samping ada layering bahan nubak lagi warna biru navy. Kemudian ada shank plate-nya tadi tuh yang dari bahan TPU, dia naik gitu, ngasih support ke samping lagi. Dan kalau abas kalian lihat lagi di bagian belakangnya si 3 stripes ini kan bahan synthetic leather. Mereka masih kayak kasih fuse overlay lagi, gokil, warna abu-abu. Kemudian bahan lidahnya mereka pakai bahan synthetic leather, cuma bahan synthetic leather yang di lidah ini bagus banget loh. Empuk banget gitu, kayak soft gitu, kayak soft buttery gitu. Wah, sadis sih. Kemudian ada kayak patch-nya gitu, patch Adidas, ada tulisan Adidas. Terus mereka pakai bahan nubak lagi di sini. Gila, jadi bikin kelihatannya mewah banget deh. Lanjut ke bagian belakang. Bagian heel-nya aja ada 2 layering material lagi, yang bagian bawah kayak bahan nubak lagi, warna kayak kaki gitu ya, kaki kan, ini warna kaki kan, kayak sama warnanya sama yang kayak di sekitaran tali tadi. Terus bagian atasnya ini pakai bahan synthetic leather yang mirip-mirip di lidah gitu, jadi yang soft gitu. Terus juga mereka kasih pattern bolong-bolong gitu juga. Gila deh, ini banyak banget detailingnya, asik banget gitu buat dilihat. Terus padding di lidah juga empuk ya, tebel paddingnya. Seputaran ankle juga padded collarnya juga mantep sih, empuk. Heel counternya juga oke, keras. Terus tapi biasanya kalau di Adidas gue entah kenapa heel counternya selalu berasa kayak kependekan gitu. Semoga di sepatu ini enggak ya. Kalaupun kependekan juga kemungkinan akan terbantu sama layering materialnya di heel ini. Susah banget gue ngomongnya. Udah gitu insole-nya mereka kasih Ortholite, jadi gila, insole-nya juga empuk. Dan sebelumnya gue juga udah pernah ketemu setup kayak gini nih. Jadi midsole-nya Cloudfoam, terus insole-nya Ortholite, itu emang enak sih di kaki, nyaman sih. Jadi empuknya dapat, terus juga kakinya nyaman, ngasih impact protection juga. Kemudian sepatu ini juga siluetnya kelihatan bulky banget gitu, dan emang bulky sih karena bagian bawahnya kalau abas kalian lihat dari atas tuh bagian bawahnya lebar banget gitu. Bener-bener kelihatan stabil banget nih sepatu, lebar banget deh gitu. Harusnya nih bener-bener ya, mudah-mudahan emang bener-bener stabil ya begitu dipakai buat main basket sih. Outriggernya lebar, terus juga bagian heelnya juga kayak miring ke belakang gitu, ngelebar ke belakang. Wah, gila. Sepatu Adidas Spirit 2.0 ini harganya 1,2 juta. Terakhir sih gue lihat di websitenya lagi diskon 30% ya. Dan colorway-nya ada 2, ada yang putih sama ada yang hitam. Yang hitam juga keren tuh. Jadi perpaduan warnanya hitam abu-abu gitu, terus ada sedikit putihnya gitu. Kalau abas kalian tertarik untuk membeli sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video. Langsung aja klik link tersebut, nanti akan langsung diarahkan ke websitenya adidas.co.id. Apakah harga 1,2 juta worth it? Sejauh ini menurut gue sih worth it aja, apalagi dengan ngelihat siluet dan material-material yang mereka pakai sih nggak pelit ya. Teknologi-teknologi yang mereka pakai juga nggak pelit. Siluetnya juga asik, menurut gue masih casual gitu, jadi casual klasik gitu. Bentuknya juga unik, apalagi yang warna putihnya ini menurut gue kayak nggak clean banget, karena kan ada perpaduan warna coklat kakinya gitu, terus juga ada abu-abunya, ada biru navy-nya, tapi perpaduan warnanya menurut gue
asik banget sih, serasi banget, semuanya cocok deh, nggak norak. Jadi dipadanin pakai celana panjang juga asik gitu kan. Jadi emang buat tongkrongan sih, buat jalan-jalan juga masih oke sih ini siluetnya. Kalau menurut abah sekalian gimana? Sharing-sharing ya di kolom komentar ntar. Gue yakin sih pasti abah sekalian ada yang bilang, ah gila itu modelnya klasik banget, kayak model sepatu buat bapak-bapak gitu ya. Mungkin sih, mungkin aja ya kan. It's okay, feel free to comment. Oke, thank you so much for watching this video. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. I'm Fairly Brainwash. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.